Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rzuqna thayyiban wastamilna sholihan. Rabbi zidna ilman. Kita masuk pada kitab yang kedua dalam himpunan utusan Tarjih Muhammadiyah, yakni Kitabut Thaharah atau bab kitab tentang sesuci. Kitabut Thaharah ini merupakan hasil keputusan tarjih Kongres Muhammadiyah yang ke-94 yang dilaksanakan di Banjarmasin tahun 1935, tanggal 15 sampai tanggal 22 bulan Juli, menghasilkan keputusan tentang pertama, kaifiyat wudu, tata cara berwudu. Yang kedua, tentang mengusap khuf, keringanan dalam berwudu. Yang ketiga, tentang hadas. Yang keempat, tentang mandi wajib yang dimaksud. Yang keenam, tentang tayamum. Yang ketujuh, tentang izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan yang kedelapan, tentang istinja. Kita masuk pada bab yang pertama. Saya tidak perlu membacakan muqaddimahnya, langsung pada kaifiyatul wudu'i, tata cara berwudu. Idza tawaddu'ta, apabila engkau hendak berwudu, faqul, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan yang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah, dibaca ketika kita hendak berwudu, diucapkan dengan lisan ketika kita hendak berwudu. Rasulullah bersabda, la tawaddu'a, tidak ada wudu, la wudu'a, tidak ada wudu, liman lam yadkurismallah, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya wudu tidak sah jika tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ucapan ini boleh dibaca sebagian, bismillah saja boleh. Lebih utama dibaca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini betul-betul diucapkan. Tidak boleh hanya di batin, di dalam hati saja, tapi betul-betul diucapkan dengan lisan. Dan tidak ada bacaan lain selain dari bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan bacaan-bacaan yang dulu sering diajarkan waktu kita kecil sama ustadz-ustadz di mushola? Nawaitul wudu'a li raf'il hukmil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala
niat ingsun banyu wudu karana ngilangaken omah hadas kang cilik pardu karana Allah Ta'ala. Ustaz dulu kan ngajarinnya begitu, sehingga kita hafal. Kalimat itu bukan untuk diucapkan. Panjenengan boleh sekarang mengamalkan itu, tapi cukup di dalam hati. Adapun kalimat yang diucapkan itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang selama ini viral diajarkan itu untuk meneguhkan hati saja. Sehingga dalam putusan tarjih juga ada kalimat mukhlisun niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala semata-mata. Sehingga ada ulama yang berijtihad mengikhlaskan niat karena Allah itu dibimbing dengan kalimat itu. Itu ijtihad saja. Tetapi cukup di dalam hati saja kalau mau diamalkan. Yang diucapkan dengan lisan itu hanya Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Wahsil dan basuhlah kafaika dua telapak tanganmu salasan 3 kali. Membasuh kedua telapak tangan ini bukan hanya ketika hendak berwudu saja. Ini sunnah dilakukan ketika Bapak Ibu terutama bangun tidur. Dalam kitab Subulus Salam itu ada hadis Nabi melarang kita menyentuh air langsung ketika bangun tidur sebelum membasuh tangan ini dengan air yang mengalir. Maka akan lebih aman ketika kamar mandi panjenengan itu pakai keran. Zaman dulu pakai pancuran, meskipun pakai bak dikasih pancuran. Sekarang banyak orang kamar mandinya pakai bak, tidak ada kerannya, kerannya hanya yang di atas baknya. Kalau demikian kondisinya, diusahakan sebelum tidur itu sudah menyiapkan air di gayung. Saya dulu diajari orang tua saya begitu. Sebelum tidur, kalau karena di tempat mandinya pakai gentong ya, sudah ada pancurannya. Sebelum tidur itu menyiapkan air di gayung. Ketika nanti bangun tidur mau bersuci, air di gayung itu digunakan dulu untuk membersihkan telapak tangan 3 kali. Wastana dan gosok gigilah bil aroki dengan kayu, dengan arak, dengan kayu siwak. Au nahwihi atau semisalnya. Sekarang kayu siwak mudah didapatkan, Pak. Hampir di semua apotek itu jual kayu siwak untuk menggosok gigi. Atau dengan semisalnya itu bisa dengan sikat gigi atau dengan yang lain. Imam Son'ani mengatakan beberapa yang bisa digunakan untuk menggosok gigi ketika mau berwudu itu bisa dengan jari atau dengan kain atau dengan kayu atau dengan apapun. Kalau kita ya di kamar mandi tersedia sikat gigi ya pasti menggunakan sikat gigi. Ini sunnah, Pak. Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali berwudu. Apalagi wudu bangun tidur, Pak. Jangan sampai bangun tidur nggak gosok gigi, wudu langsung ke masjid. Begitu baca amin, sebelahnya merem-merem, ambune kayak kodok mati. Atau habis makan pete. Kan ada hadisnya, larangan orang habis makan bawang merah atau bawang putih kan bau itu, baunya menyengat. Nah, Rasulullah melarang orang habis makan bawang menghadiri sholat. Sebenarnya bukan dilarang sholatnya, tetapi baunya itu, apalagi pete.
jengkol. Kenapa Nabi menyebutkannya bawang? Zaman Nabi mungkin tidak ada pete atau jengkol. Intinya yang berbau menyengat. Summa tamatmat, kemudian berkumur-kumurlah, wastansyik, dan istinsak. Istinsak itu menghirup air ke hidung, min kaffin wahidin, dari satu telapak tangan. Wastansir, dan semburkanlah. Taf'alu, engkau mengerjakan zalika, yang demikian itu, salasan 3 kali. Jadi berkumur-kumur itu yang afdal, ngambil airnya itu pakai satu telapak tangan. Yang afdal. Kalau 2 telapak tangan boleh, tidak boleh, tidak dilarang. 2 telapak tangan boleh. Tapi yang afdal 1. Kalau ngambil pakai 1 telapak tangan itu airnya pas, sebagian dimasukkan ke mulut, sisanya dihirup ke hidung. Mungkin kalau pakai 2 tangan airnya kebanyakan, sehingga ketika menghirup ke hidung juga kemungkinan tersedak, itu kesenggurup. Maka yang pas itu 1 tangan memang. Itu ngambil air langsung Pak, sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dihirup ke hidung. Karena kalau yang kita diajari dulu oleh mbah-mbah kita kan berkumur dulu 3 kali, baru kemudian hidung 3 kali. Yang dirojihkan di sini dalilnya berkumur dengan hidung itu tidak dipisah. Ngambil air sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dihirup ke hidung. Kemudian Bapak Ibu mengeluarkannya, air yang dari mulut dan dari hidung itu dikeluarkannya itu istinsar. Istinsar itu disemburkan, bukan hanya dilepek saja, tapi disemburkan, agar semua kotoran baik yang ada di mulut maupun yang ada di hidung itu betul-betul ikut terbuang. Wabalih, dan sempurnakanlah fihima, pada keduanya, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu, malam takun, selagi engkau tidak dalam keadaan shaiman, puasa. Kalau puasa boleh diringankan menghirup airnya, khawatir air itu sampai masuk ke tenggorokan, tertelan bisa menyebabkan batalnya puasa. Selanjutnya sumaksil, kemudian basuhlah wajhaka, wajahmu salasan 3 kali. Saya kira ini tidak perlu penjelasan panjang lebar, semua sudah paham. Batas wajah adalah batas tumbuhnya rambut. Bimashil makwain, dengan menyela-nyela pojok mata. Pojok mata ini kalau membasuh wajah di sela-sela, jangan hanya disiram begini saja, tapi ini juga digosok. Kenapa? Untuk memastikan air wudhu itu kena semuanya. Karena cairan yang keluar dari mata itu ada cairan yang mengandung minyak. Cairan yang mengandung minyak itu biasanya bersifat waterproof, menolak air. Kalau tidak sambil digosok, airnya tidak kena kulit. Termasuk juga make up-nya perempuan ini. Make up-nya perempuan itu kadang ada juga yang waterproof. Lipstick terutama, saya ingatkan ibu-ibu kalau pakai lipstick sebaiknya jangan pakai yang waterproof. Waterproof itu yang tidak tembus air. Nanti panjenengan sudah lipstikan, wudhu, eman-eman buang lipstiknya tidak digosok sehingga bagian bibir tidak terkena air wudhu, terhalang oleh zat lipstik itu sehingga wudhunya tidak sah.
Maka ketika membasuh wajah itu harus digosok. Wa itu latih huslihi, dan menyempurnakan dalam membasuhnya, ma'adalki dengan menggosoknya. Wa takhallal lihyataka, bagi yang punya jenggot itu sunnah di sela-sela. Yang punya jenggot, yang tidak punya jenggot ya tidak usah dicari-cari jenggotnya. Sumasil, kemudian basuhlah yadaika, kedua tanganmu, ma'al mirfaqo, ini sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Bidalki, dengan menggosoknya. Sekali lagi dengan menggosoknya salah 3 kali. Wa khallil asabi'a, jangan lupa sela-selai jari ini. Ketika gosok ini jangan lupa di sela-sela ini digosok. Untuk memastikan tadi air itu merata, dan apabila terdapat kotoran di sela-sela jari ini juga bersih terbuang. Wabdah bil yumna, mulailah dengan sebelah kanan. Membasuh kedua tangan itu 3 kali, disempurnakan dulu sebelah kanan, Pak, 3 kali. Baru setelah sebelah kanan sempurna 3 kali, sebelah kiri. Jangan kanan kiri, tapi kanan dulu sempurnakan 3 kali, nanti baru sebelah kiri. Selanjutnya sumamsah, kemudian, nah ini beda. Kalau dari awal itu perintahnya ihsil, basuh. Yang ini sumamsah, kemudian usaplah. Kemudian usaplah biroksika, kepalamu. Pertama, au, atau ada huruf atof, tapi au atau itu artinya pilihan. Berarti untuk kepala ada 2 cara yang dirojihkan dalam majelis tarjih. Pertama diusap kepala, yang kedua au atau binafsiyatika, ubun-ubunmu wa alal imamati, dan di atas imamah. Imamah itu penutup kepala, sorban. Sekarang ya sorban, kalau bahasa sorban itu kan tidak lepas dari kultur budaya. Orang Arab itu budayanya pakai sorban. Maka ini berlaku juga untuk semua penutup kepala. Kopiah, cindung, topi, atau bagi perempuan jilbab. Bagaimana caranya? Pertama, mengusap kepala itu bi'imroril yadain, dengan memperjalankan kedua tangan, kedua telapak tangan yang sudah dibasahi tadi dengan air, mimmuqadamihi, mulai dari bagian depan kepala sini, ilal kofa, sampai tengkuk. Diusapkan dari depan kepala ini ilal kofa, sampai tengkuk. Usapkan begini. Nah, sampai tengkuk. Tengkuk mana? Nah, sampai sini. Tidak sampai ujung rambut. Rambutnya panjang nggak apa-apa, tapi usapnya ya. Kemudian selanjutnya warodahuma, kemudian keduanya tangan ini kembalikan keduanya ke depan. Warodahuma ilaihi, kembalikan duanya ke depan sini. Setelah sampai sini langsung sumamsah, kemudian usaplah al-udhuna, ini 2 telinga, bi'adhahirahuma, bagian luarnya, ibhama, ini dengan 2 ibu jari, wabatinahuma, dan bagian dalamnya, bisabahataini. Salah cetak, situ tertulis sabahataini. Bisabahataini dengan 2 jari telunjuk. Jadi setelah sampai sini, Pak, langsung lanjut. Jari telunjuk masuk bagian dalam telinga, ibu jari mengusap bagian luar. Ini cukup dilakukan 1 kali. Ini yang pertama. Tadi ada kalimat au binasiyatika, atau bagian ubun-ubunmu. Ini pilihan yang kedua, atau bagian ubun-ubun. Ini apabila
ketika kita berwudu, kita memakai penutup kepala apapun itu, pakai sorban, pakai kopiah, atau ibu-ibu pakai jilbab berwudu di tempat terbuka, tidak mungkin buka jilbab. Bapak-bapak pakai kopiah, pakai sorban, berwudu di tempat, nyari tempat untuk naruh kopiah nggak nemu. Kadang kan kita repot, sampai dikempit gini, kempit. Nah, begitu mau ngusap ini jatuh, repot banget ya. Atau ditaruh di atas, ya, taruh di atas. Saya sering Pak, taruh di atas saja. Begitu selesai wudu, ternyata bak itu penuh. Begitu diambil, basah. Maka boleh wudu ini dipakai saja Pak. Ketika tidak bisa dilepas, dipakai. Nanti untuk kepala, itu boleh. Tadi yang dibasahi tangannya, cukup bagian kepalanya langsung itu cukup diubun-ubun. Tetapi setelah diubun-ubun ini dilanjutkan wa alal imamati, dan di atas penutup kepalanya. Di atas penutup kepalanya tetap diusap sampai belakang. Nanti kembali ke depan, dari ubun-ubun ini dilanjutkan dengan mengusap telinga. Ini pilihan kedua. Nah inilah jawaban. Dulu waktu kecil kan diajari begini ya. Itu pilihannya ternyata. Untuk kepala ini caranya dua. Satu, boleh langsung di kepalanya. Dua, boleh ketika menutup kepala di ubun-ubunnya dan bagian luar penutup kepalanya. Summasil, kemudian basuhlah rijlaika. Itu salah cetak juga, yang punya HPTM nanti dibetulkan. Kurang titik tulisannya rihlaika, yang benar rijlaika. Kemudian basuhlah rijlaika, dua kakimu, ma'al ka'bain, sampai mata kaki. Bidalki, dengan menggosoknya salasan 3 kali. Wahallil asobi'a, dan sela-selailah jari-jari, ma'a itolati hoslihima, dengan menyempurnakan dalam membasuh keduanya. Wabda, dan mulailah bil yumna, dengan kaki sebelah kanan 3 kali, baru kemudian dilanjut kaki sebelah kiri. Wa ta'ahad huslahuma, dan sempurnakanlah dalam membasuh keduanya. Summakul, kemudian ucapkanlah setelah selesai berwudu, Bapak Ibu, bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan yang rajih, yang dalilnya paling kuat. Apa harus menghadap kiblat? Tidak harus. Apa harus angkat tangan? Tidak harus. Bahkan tidak, karena ini bukan doa. Nah, ini syahadat. Bagaimana dengan bacaan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihina. Kenapa itu tidak diambil dalam tarjih? Sementara dalam kitab sifat sholat Nabi itu ada. Karena sifat sholat Nabi itu kan memasyarakat juga, dan diyakini itu dalil-dalilnya sahih yang ditulis oleh Syekh Albani. Kita tarjih juga punya sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Ustaz Syakir Jamaluddin. Itu bahkan dalilnya komplit, disertai dengan kritik hadisnya. Beliau itu ahli hadis dari Makassar, ahli hadisnya kita dari Makassar. Luar biasa beliau kalau mengupas hadis. Nah, untuk bacaan Allahumma ja'alni minat tawabin dan seterusnya, dalam kajian tarjih, sanad hadis itu ada yang terputus.
ada satu generasi yang terputus, yang mengabarkan dia mendapatkan hadis itu dari satu generasi yang ternyata dia tidak pernah ketemu dengan orang yang diklaim mengajarkan ilmu itu kepadanya, sehingga tarjih menilai hadis itu munqati. Nah, dalam tarjih hadis munqati tidak diambil karena ada hadis lain yang lebih kuat ini. Maka dicukupkan dalam tarjih setelah berwudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada lagi yang lebih memasyarakat, bahkan setiap gerakan wudu ada bacaannya. Dulu zaman saya kecil saya belajarnya itu, Pak. Itu dulu saya diajari dari kitab Wasiyatul Mustafa. Judul lain kitab itu namanya kitab Minahus Saniyah. Diklaim kitab itu, kitabnya tipis, diklaim kitab itu berisi ajaran-ajaran khusus dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Di situ ketika basuh tangan ada bacaan, ketika berwudu ada berkumur ada bacaan, ketika basuh wajah ada bacaan, ketika mengusap kepala ada bacaan sendiri, ketika telinga ada bacaan sendiri, bahkan selesai berwudu diperintahkan untuk mengusap gidok punggung ini, lalu baca surah Al-Qadr, lalu ada bacaan lagi panjang. Itu semua dalil-dalilnya palsu atau maudhu'. Tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW yang seperti itu. Bahkan kitab Minahus Saniyah itu disinyalir penulisnya adalah orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kita tahu dalam Syiah Rafidhah itu banyak sekali ajaran-ajaran yang dikarang mereka. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu kaifiyat berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Utsman ibni Affan, sahabat Nabi. Kaifiyat ini kita ambil dari hadisnya Utsman ibni Affan.